Pada video kali ini kita akan bahas tentang Friedman test. Friedman test merupakan salah satu teknik dari statistik non-parametrik. Friedman ini seorang ekonom sebenarnya, dia yang menemukan metode perhitungan statistik atau menemukan alternatif lain dari ANOVA dependent. Jadi di parametriknya itu adalah ANOVA dependent, di non parametriknya ada namanya Friedman test. Jadi ini seperti ANOVA tetapi partisipannya dependent atau berhubungan, atau sering kita sebut dengan nama seperti ini. Orang yang sama kita lakukan pengambilan datanya berkali-kali, partisipan yang sama berkali-kali, Karena dia non parametrik berarti kita menggunakan ranking. Kita menggunakan ranking sehingga yang kita uji di sini adalah mediannya. Nah, ketika hasil dari Friedman test ini menunjukkan hasil yang signifikan, berarti ketika itu kita tahu ada satu kelompok yang berbeda. Yang mana kelompok yang berbeda itu belum kita ketahui. Makanya harus kita lanjutkan dengan uji post hoc. Secara teori, uji post hoc yang ditawarkan, kita dapat menggunakan Wilcoxon test. Tetapi dengan menggunakan software, kita nanti akan gunakan JASP, kita akan lihat kita dapat melakukan uji post hoc tanpa melakukan uji satu-satu dengan metode Wilcoxon. Untuk Friedman ini sedikit berbeda dengan bahasan kita minggu lalu. Ketika minggu lalu kita membahas tentang Kruskal-Wallis. Nah, Friedman ini dari segi rumus, kalau kita mau hitung manual, ini sedikit lebih sulit daripada metode Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita harus membedakan. Jadi kita harus membedakan sampel kita itu atas ada ties atau tidak ada ties, ada ranking yang sama atau tidak ada ranking yang sama. Ranking yang sama ini kita tidak peduli berdasarkan berasal dari kelompok yang mana. Jadi pokoknya asal ada ties itu formulanya berbeda dengan tanpa ties. Kita lihat dulu yang pertama, kita akan bahas rumus yang digunakan oleh Friedman di sini tanpa ties. Rumusnya lebih sederhana daripada yang dengan ties. Friedman sama dengan ini 12, N ini jumlah partisipan. Karena dia dependen, berarti kan setiap kelompok atau setiap level itu memiliki partisipan yang sama. Jadi N itu jumlah atau banyaknya partisipan, K ini jumlah kondisi atau biasa juga kita sebut dengan nama banyaknya treatment, atau kita bisa juga menyebutnya dengan banyaknya level. R ini adalah jumlah ranking per kondisi. Sini rankingnya dikuadratkan, dikurang 3 kali N dikali K tambah 1. Jadi rumus Friedman tanpa ties ini relatif lebih sederhana, hanya seperti ini saja. Kita tinggal mencari jumlah ranking per kondisi. Sementara kalau dengan ties, rumusnya seperti ini. Rumus ini sedikit lebih kompleks daripada yang tanpa ties. Nah, berbeda dengan Kruskal-Wallis, Kruskal-Wallis kita punya correction juga, faktor koreksinya.
faktor koreksi itu kita hitung terakhir ketika di Kruskal-Wallis. Di Friedman test ini lebih berbeda, ya. Correction ini harus kita hitung lebih dahulu. Jadi ini kita hitung dulu, baru kemudian kita bisa menghitung nilai Friedman-nya. Ya. Sebenarnya ini tidak langsung bisa kita hitung karena kita membutuhkan yang namanya ini nih, sigma rankingnya dikuadratkan IJ. Ya. Jadi intinya kita harus hitung correction-nya dulu, ya. Baru kemudian kita baru ke sini, baru bisa menghitung nilai Friedman-nya. Ini perbedaan yang mencolok dengan Kruskal-Wallis kalau kita bandingkan dengan metode yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Friedman ini, apakah hasilnya nanti itu signifikan atau tidak, tentu saja kita harus bandingkan dengan tabel. Jadi, untuk data kecil, apakah dia dengan ties atau tanpa ties gitu ya, kita bandingkan dengan nilai Friedman tabel yang ada di buku. Misalkan di buku Coder ada di B5 gitu ya. Nah, untuk sampel yang besar, K-nya lebih dari 6, N-nya lebih dari 15. Nah, distribusi Friedman ini kita menggunakan yang namanya distribusi chi-square, sehingga digunakan batas chi-square sebagai batas kritiknya. Ya, nanti kita lihat. Biasanya untuk hitung manual sebenarnya kita tidak gunakan yang lebih dari 6. Ya, karena pasti udah setengah mati ngitungnya. Jadi untuk contoh soal kita dan untuk latihan-latihan kita, mungkin paling banyak kelompok yang kita gunakan ya sekitar 3 atau 4 saja. Untuk hipotesis, penulisan hipotesis pada uji Friedman ya seperti ini, kita gunakan H0 ya, ini titik 2 ya harusnya ya, titik 2. Theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan bla 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 theta K. Tidak ada perbedaan ranking pada populasi ya pada sejumlah kondisi. Untuk hipotesis alternatifnya, ya ini juga titik 2, setidaknya ada satu kelompok yang memiliki ranking yang berbeda. Jadi ini mirip dengan Kruskal-Wallis. Langkah untuk hitung uji Friedman. Nah, ubah setiap skor subjek menjadi ranking 1 pada skor terendah dan ranking yang lebih tinggi pada skor yang tinggi. Nah, jadi yang mau diingatkan di sini adalah ketika kita meranking, kita tidak meranking per kondisi atau per level, tetapi kita menghitungnya per subjek atau per partisipan atau per orang. Jadi berdasarkan subjek. Jadi kalau kita punya levelnya ada 4, ya ranking itu cuma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Jadi ranking itu kan per subjek. Per subjek itu misalkan datanya diambil 4 kali. Berarti kan levelnya ada 4 ya kan. Berarti ya rankingnya cuma 1, 2, 3, 4 saja. Ya, kalau masih bingung nanti kita lihat di contoh ya. Lalu yang kedua, kita perlu perhatikan ketika kita meranking itu ada ties atau tidak. Nah, jika ada ties ya, ingat cara memberi rankingnya aturannya sama, yaitu kita rata-rata. Ya, jadi aturannya sama dengan yang dulu. Kalau ada ties, tapi kemudian nanti formulanya berbeda, formula Friedman yang kita gunakan. Ya, yang di sini dikatakan. Step yang ketiga, kita hitung jumlah ranking pada setiap kondisi atau setiap level. Kita hitung jumlah rankingnya. Baru kemudian kita hitung nilai Friedman-nya. Nah, ketika kita hitung nilai Friedman ini, kita pilih formula yang kita gunakan. Apakah ada ties apa tidak tadi? Kalau tidak ada ties, ya berarti enak, tidak perlu kita koreksi, kita bisa langsung hitung nilai Friedman-nya.
Tetapi kalau ada ties, berarti kita harus hitung nilai koreksinya dulu, baru kemudian kita hitung nilai Friedman-nya. Ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, cara kita menghitung ranking tadi. Tadi saya katakan ranking itu kita hitung per subjek. Jadi misalkan ini ada 3 kondisi, A, B, C. Ini partisipan pertama, kedua, ketiga. Kita ranking per subjek. Jadi subjek yang pertama ini atau orang yang pertama, skornya di kondisi A 10, di kondisi B 12, di kondisi C 13. Jadi rankingnya 1, 2, 3. Sini. Jadi karena ada 3 kondisi, ya rankingnya cuma 1, 2, 3. Untuk orang yang kedua, di sini juga nih 11, 13, 15. Jadi 1, 2, 3. Itu. Jadi rankingnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3, tergantung kondisinya. Untuk orang yang ketiga, ini ternyata ada ties, ada data yang berulang, yaitu 9 dan 9 ini. Berarti dia kita ranking, aturannya adalah, ini kan ranking 1, misalkan ini ranking 2, kita rata-rata gitu kan. Nah ini 1,5, ini 1,5. Ini 3. Nah, untuk kasus yang ini, berarti nanti kita harus gunakan rumus Friedman yang ada ties. Jadi kita harus hitung dulu faktor koreksinya. Ya. Sini sebelum kita menghitung nilai Friedman, jangan lupa kita harus menghitung jumlah ranking per level. Nih. Ya, semoga jelas ya. Nah, untuk uji post hoc ini dilakukan setidaknya kalau ada satu kelompok yang berbeda. Nah, di sini secara teori dikatakan gunakanlah Wilcoxon. Nanti kita coba simulasikan datanya. Nah, ini mengulang sedikit tentang Wilcoxon. Ya, saya kira saya tidak singgung lagi. Ya, kita tinggal lihat saja. Kita sudah pernah bahas tentang Wilcoxon. Kalau nanti Wilcoxon tidak jelas, silakan cari lagi videonya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya juga ya, dia bicara tentang difference dan seterusnya, ini rangkumannya. Saya tidak bahas lagi ini tentang Wilcoxon, saya lanjutkan. Saya langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini ada berapa ya contoh soal, nanti kita lihat dah. Ini untuk data kecil tanpa ties. Ya. Ini ada contohnya kasusnya, ada manajer yang apa ya, yang kesel gitu sebenarnya, dia lihat karyawannya ada 7 karyawannya malas gitu. Nah, dia mencoba mengatur strategi supaya untuk meningkatkan timelines ya karyawannya, supaya karyawannya lebih tertib lah intinya itu ya. Nah, yang pertama dia metodenya, strategi dia. Jadi karyawannya itu malas, ya strategi dia adalah dia bilang kalau kamu terlambat, ya terlambat masuk 1 hari gitu, kamu terlambat 1 hari, kau bayar $10. Ya. Nah strategi yang kedua dia sama didenda juga, tetapi tidak $10, tapi $20. Jadi ini situasinya. Nah, kita lihat datanya. Nanti data berikutnya. Jadi dalam ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama ini baseline. Baseline artinya ya tanpa strategi. Jadi dibiarkan saja datanya, lalu dicatat begitu keterlambatannya seberapa banyak. Lalu ini bulan pertama ini yang didenda berapa tadi, $10 ya. Yang bulan kedua ini yang didenda $20. Ini hipotesis nolnya. Tidak ada perbedaan pada strategi yang ditentukan manajer untuk mengurangi kemalasan karyawan. Hipotesis alternatif,
paling tidak terdapat satu strategi yang ditentukan manajer berhasil mengurangi kemalasan karyawan. Jadi ada satu yang berbeda di sini gitu ya. Yang kedua, tentukan critical levelnya atau alpha level. Di sini kita putuskan kita pakai 5%. Kemudian kita hitung statistiknya. Kita lihat datanya seperti ini. Ini yang baseline tanpa ada sanksi apa-apa ya. Ini yang bulan pertama, ini bulan kedua ya. Kemudian kita ranking ya. Untuk karyawan yang pertama, karyawannya ada 7. Untuk karyawan yang pertama ini 1, 2, 3. Ini rankingnya seperti ini. Karyawan yang kedua juga gitu 1, 2, 3 nih ya. Karyawan yang ketiga 1, 2, 3. Nah, data ini tidak ada ties, ya, tidak ada ranking yang berulang atau tidak ada dari data originalnya, tidak ada data yang sama. Jadi kita mengolah ini, mengolah Friedman ini, ya, tanpa ties. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi setelah kita ranking ya, ini dia. Jadi kita bisa langsung masuk ke formula Friedman. Ya, formula tidak perlu kita hafalkan ya, yang penting kita tahu ini apa gitu sehingga kita bisa substitusikan ke rumusnya. N ini adalah banyak partisipan, banyaknya ada 7, jadi N-nya 7, K ini banyak level ya. Jadi ini tinggal masuk ya. Sigma R1 kuadrat. Berarti ini R1 kuadrat, ini dia kelompok 1 di 19 dikuadratkan, kelompok 2 jumlahnya 11, kita kuadratkan, kelompok 3 jumlahnya 12, kita kuadratkan. Kita kurang dengan 3 kali 7 kali 3 tambah 1. Ya, kita dapat data seperti ini, dihitung kita dapat nilai Friedman-nya 5,429 nih. Jadi praktis yang data kecil tanpa ties ya kita menghitungnya relatif lebih simpel. Nah, selanjutnya ini signifikan atau tidak ya kita bandingkan dengan tabel. Di tabel ini ada ini yang K-nya 3 ya. K3 K itu levelnya, N ini banyak partisipannya 7. Alpha levelnya berarti ini angkanya 7,143. Nah, kita lihat ternyata ini lebih kecil dari 7,143. Berarti tidak signifikan. Karena tidak signifikan ya berarti tidak ditemukan ya ada perbedaan antara strategi itu. Ya, atau H0-nya gagal ditolak sehingga tidak ada perbedaan pada ketiga strategi manajer untuk mengurangi kemalasan karyawan. Jadi tidak diperlukan uji post hoc. Nah, ini reportingnya. Banyak karyawannya dicantumkan, ada 3 kondisi. Ini nilai Friedman-nya ini ya. Sebenarnya nilai apa namanya reporting yang ada di sini kurang lengkap. Ya, seperti yang biasa saya katakan, kita harus selalu menyajikan data deskriptifnya. Ya. Oleh karena itu tidak ada gunanya memberikan denda $10 atau $20 pada karyawan yang malas. Enggak ada gunanya, tidak membuat karyawannya menjadi tidak malas begitu intinya. Nah, sekarang mungkin kita coba lihat ke JAS-nya ya. Ya, ini saya buka JAS. Nah, kita lanjutkan. Saya sudah siapkan datanya. Kita mulai aja. Ini saya open a data. Saya ambil datanya ada di komputer, ada di sini, ada di folder non-parametrik. Nah, ini kita ambil tadi Friedman ya, Friedman without, sampelnya kecil, without ties ya. Datanya ini,
Nah, ini nanti karena ada beberapa simulasi, jadi untuk pertama ini saja saya ulang kembali apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama ini saya lakukan detail ya. Yang pertama selalu harus melihat data deskriptif, ya, data deskriptif. Nah, ini yang mau kita deskriptifkan, nih tiga-tiganya, jadi saya masukkan ke sini. Tapi kembali kita ingat bahwa kita sedang membahas statistik non-parametrik. Ya, non-parametrik berarti data ini adalah data yang kita rankingkan. Sehingga kalau ranking kita tidak boleh bicara tentang mean dan standar deviasi. Ya, jadi saya turun, saya lihat ini di statistik. Mean ini saya unklik, saya ganti dengan median. Standar deviasinya juga saya unklik, saya ganti dengan range. Ya, karena inilah central tendency untuk data yang skalanya ranking. Jadi median dan range. Ini dia, kita lihat ada 7 datanya, mediannya sekian, ya, dan ini range-nya minimum maksimumnya. Ini yang kita lakukan pertama, ya. Selalu harus begini. Ini masuk dalam pelaporan. Ya. Yang berikutnya baru kita mengolah data dengan menggunakan Friedman test, ya, karena sampelnya adalah sampel yang berhubungan atau related. Saya klik ANOVA. Kita masuk di repeated measures ANOVA. Nah, ini kita harus mengisi dulu yang di sini. Ini faktornya tadi tentang kemalasan, ya. Jadi saya isi itu faktor. Level 1-nya ini adalah baseline. Level 2 ini bulan yang pertama. Level yang ketiga bulan yang kedua. Ya. Kemudian untuk repeated measure cell ini saya isi ya, kita isi aja seperti ini ya, sama aja nih. Oke. Sebenarnya kita tidak melihat nilai ANOVA ini. Ya, kita tidak melihat nilai ANOVA. Kenapa? Karena kita kan bicaranya tentang Friedman, tapi ini tetap kita harus isi. Kalau enggak datanya nanti tidak terolah oleh software ini. Ya, kemudian saya turun ke bawah. Ya, paling bawah ini ada non parametrik. Ya, saya ambil, saya klik non parametrik. Ya. Ini tadi kemalasan ini saya masukkan sebagai faktor. Nah, sini keluar ini, langsung keluar nilai chi-square-nya 5,429. DF-nya 2, ini lebih dari 5%, ya, lebih dari 5%, jadi dia tidak signifikan. Ya. Ini yang kita lihat tadi, ini saya kembali ke sini. Sebentar ya. Ini tadi kita udah sampai sini tadi ya, dia tidak signifikan. Ini sudah saya screenshot deskriptif dan ini 5,429 nilai. Jadi di output itu ditulis nilai chi-square. Ya, tapi ini yang kita masuk sebenarnya nilai Friedman test yang tadi kita hitung tadi itu ini 5,429 ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Lalu signifikan atau tidak, ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu membandingkan nilai chi-square ini dengan tabel Friedman, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita melihat nilai p-value ini, lebih besar atau lebih kecil dari 5%. Kalau lebih besar dari 5%, berarti dia tidak signifikan. Ya. Jadi ini contoh yang pertama, ya, sudah saya running juga JAS-nya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kalau ada ties, ya, kalau terjadi ada data yang sama, terjadi pengulangan, ya, kita lihat.
Ini datanya. Nah, di mana ada data yang sama? Ini saya juga belum lihat detail. Nah, ini ada nih 10 10 nih, ada yang data yang sama. Ini ada data yang sama seperti ini langsung mengubah cara berhitung kita. Sudah tidak sama lagi dengan yang tadi. Ya. Nah, jadi step yang pertama tetap kita ranking ya berdasarkan partisipannya. Jadi ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya per partisipan. Karena ada 3 level, ya rankingnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3 saja. Ya, yang ini yang pertama itu harus dipahami dulu. Ya. Lalu yang kedua, ternyata ini ada ties. Oh, ada 2 ties-nya ya. Kalau di Kruskal-Wallis kan kalau ada 2 ties gitu kan cara perhitungannya agak panjang gitu ya. Di sini enggak. Sini yang penting ada ties, kita harus lakukan koreksi saja. Ini rumus koreksi, ini rumus Friedman-nya. Yang jelas yang mau saya katakan adalah kalau ada ties berarti rumus Friedman yang harus kalian gunakan tidak sama lagi yang dengan tanpa ties. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini ranking ini tadi. Ini ranking ya, ranking tadi. Ini di tabel di sebelah ini. Ini nih dikuadratkan loh rankingnya. Ya. Kenapa dikuadratkan? Sebentar deh. Ya biar urut, maaf. Kita hitung dulu sebenarnya ini. Tadi saya sudah katakan. Yang pertama, kita tidak bisa langsung hitung nilai Friedman. Itu harus diingat. Hitung dulu nilai koreksinya nih. Baru bisa ke sini. Agak berbeda ya dengan Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis kita hitung dulu ini nilai Kruskal-Wallisnya baru kita koreksi ya kan. Lalu kita bagi gitu kan. Di sini enggak. Kita hitung dulu nih koreksinya. Jadi di slide berikutnya ini harusnya nih kita hitung dulu nih. 1/4 kali N ini banyak partisipan, K ini levelnya, ya, K tambah 1 dikuadratkan. Kita ketemu angka 84. Jadi koreksinya 84, faktor koreksinya. Jadi di sini nih, ini nilai CF ini. Ini nanti harus diisi dengan 84. Kemudian, nah kita lihat. Di bawah ini, di formula Friedman, ini ada namanya RIJ dikuadratkan. Ranking yang dikuadratkan, sigma ranking yang dikuadratkan. Jadi, tadi rankingnya nih 1, 2, 3. Atau saya baca dari kiri ke kanan aja ya. 2, 3, 1. Kita kuadratkan jadinya 4, 9, 1. Yang sebelumnya lagi nih 3, 2, 1. Ini kalau kita kuadratkan 9, 4, 1. Dan seterusnya. Termasuk yang ada ties. 1,5 kita kuadratkan jadi 2,25. Ya. Paham ya tabel ini ya? Ini rankingnya kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, ini ada jumlah ranking yang kita kuadratkan tadi. Ini juga level 1, level 2, level 3. Ini semua kita jumlahkan. Inilah yang kita sebut dengan nama sigma R ranking dikuadratkan, IJ. Ya, dari level 1, 2, dan maksudnya ini seluruhnya, nih data seluruhnya ini kan. Nih, 97. Nah, sigma ranking yang kita kuadratkan 97 itu, ini yang kita isi di sini nih, 97 nih. Ya. Sementara di atas ini ranking 1 ya. Sigma ranking 1 gitu ya. Nih ranking 1. Ini kalau kita jumlahkan ini 5, 7, 10, 10 ini 18,5 ya, 18,5. 18,5, ini dia 18,5 dibagi 7,
ditambah dengan 16 dibagi 7 tambah 7,5 bagi 7 kurang 84. Lalu kita hitung. Ini rumus di Friedman ini, sebentar saya baru lihat ini. Ini ada yang kurang ya, ini harusnya ini dikuadratkan ini. Ini dikuadratkan, gitu ya, ada yang typo. Jadi 18,5 ini kita kuadratkan, kita bagi 7, kita dapat ini 48,89 ya, tambah bla bla bla, ini juga 16 kita kuadratkan ya, dan seterusnya. Sehingga kita dapat nilai Friedman-nya 10,23. Nah, untuk JASP ya, kita coba kita running datanya. Sebentar, saya ensure dulu ya. Ya, saya keep saja. Oke. Saya buka JASP, mungkin saya buka yang baru saja, ini saya tutup dulu. Save. Jadi ini yang dengan TIES ya. Ini sebentar saya besarkan, kita open. Datanya udah saya siapkan. Ya, silahkan nanti kalau ada yang bingung karena ada yang di video lalu udah saya jelaskan, di sini saya tidak ulang lagi ya. Tapi kalau kalian bingung nanti silahkan ditanyakan di kelas. Ini tadi data yang dengan TIES tadi. Benar ya, ini data yang dengan TIES. Sebentar ya. Kita 16, 13. Oke. Saya kok nggak lihat ada TIES-nya. Sebentar, saya takut salah mengambil data. Saya close saja dulu. Sorry ya, saya ulang. JASP. Saya open. Ada di sini. Friedman kecil. Oh, nih yang dengan TIES ini ya. Dengan TIES tadi salah klik tadi itu. Oke, ya ini ada tasnya ya 10, 10, 22 di sini. Oke. Jadi setelah datanya ready, tetap tahap yang pertama sebenarnya deskriptif ya. Deskriptif ya. Saya merasa apa ya, banyak memang kadang-kadang di buku juga karena udah terbiasa langsung begitu, deskriptifnya ini memang sudah diabaikan saja. Padahal ingat, setiap kalian mengolah data kuantitatif, ya, kalian harus selalu melaporkan mulai dari data deskriptif seperti ini. Jadi ya sudah nih, saya ulang lagi ya metodenya. Lalu kemudian kita nih, ke non parametrik ke bawah. Aduh, ini kenapa nggak bisa ke bawah nih? Oh, sorry ya. Ini sudah deskriptif ANOVA. Kita ke repeated. Tadi ngeblank saya itu. Nah, kita klik ini. Kemalasan. Oke. Kita klik base. Saya tulis baseline. Kemudian bulan yang pertama. Sama ya caranya kayak tadi ya. Bulan yang kedua, ya nggak apa-apa diulang biar tahu gitu. Jadi ini yang baseline nih kita masukkan ya. Sekali lagi saya katakan ini tetap harus kita isi ya supaya dia tahu ngolahnya. Ya, supaya software ini tahu gitu. Tapi kita tidak membaca ANOVA karena ini kan bukan untuk ANOVA, kita mau menggunakan non parametrik ya kan. Jadi ini adalah alternatif lainnya. Alternatif lainnya si non parametriknya, non parametrik dari ANOVA repeated atau yang berhubungan. Ya, ini kemalasan ini sebagai faktor. Nah, ini keluar nih non parametriknya.
Nilai chi-square-nya 10.231. Ya, kita lihat. Tadi kita hitung, berapa tadi kita hitung? Nah, ini 10.23. Jadi yang kita hitung tadi oleh software udah langsung keluar outputnya. Ini ya, udah saya berikan. Ya, sini sudah saya berikan screenshot-nya. Memang saya tidak beri lagi screenshot detail. Saya harap kalian sudah belajar banyak dari materi ini, dari plan pembelajaran kita yang lalu. Selalu cara membaca data ya, selalu kita lihat nilai chi-square, kita bandingkan, maksud saya nilai Friedman, ya chi-square ini nilai Friedman test dalam hal ini, kita bandingkan dengan tabel. Yang kedua, kita lihat nilai signifikansinya. Karena di sini kurang dari 5%, maka dia signifikan. Ya. Kedua hasil ini harusnya memberikan kesimpulan yang sama. Ya, jadi hasilnya signifikan. Signifikan artinya terdapat perbedaan. Jadi ada strategi yang berbeda, yang signifikan begitu, yang dapat menurunkan kemalasan karyawan. Ya, kalimatnya negasi, dapat menurunkan kemalasan karyawan. Kemudian oke, ini bolak-balik ya, saya ke jas lagi. Karena ini signifikan, berarti kita kan harus uji post hoc. Nah, di sini dia sudah siapkan ini, khusus untuk ini ada post hoc-nya. Jadi kita langsung aja klik ini. Nah, sini kita lihat ya, ini saya coba kita besarkan ini. Ini post hoc-nya. Ya. Nah, mungkin biar jelas, ini sudah saya masukkan di output. Ini dia posoknya. Kita baca aja dari sini. Ini kita melihat ada perbedaan nggak antara baseline dengan month yang pertama, dengan bulan yang pertama. Ya. Baseline dengan bulan yang pertama, ini kita lihat P signifikannya, ya. Biasanya memang untuk uji yang seperti ini orang melihat Bonferroni, ya lebih aman melihat Bonferroni. Kenapa? Ingat ya si Bonferroni itu yang alfa dibagi K itu ya 5% kita bagi 3 berarti 0,0 berapa 167 ya kira-kira gini ya. Jadi kita lihat yang mana alfa levelnya yang lebih rendah dari ini 0167. Tapi di sini kalau ini kita coba analisis ya, ini nggak ada nih yang Bonferronia yang lebih dari yang kurang dari 0167. 0,05 kita bagi 0,05 kita bagi 3 ya. 0,0167 ya betul. Tapi pada tadi kan hasilnya menunjukkan ada yang signifikan. Ya, ada yang signifikan. Berarti kita harus mencari yang mana sih yang berbeda. Kita harus mengidentifikasikan yang mana yang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat di sini baseline dan month yang pertama ini Bonferroni-nya 1. P-value-nya juga besar. Kalau P-value kalau kita lihat nilai P-value ini berarti kita lihatnya yang kurang dari 5% gitu kan. Cuman resikonya kalau kita melihat yang ini pakai P-value, resikonya adalah type 1 error-nya meningkat. Sebenarnya lebih aman pakai Bonferroni, tapi ya sudah kita coba lihat dua-duanya ya. Jadi kesimpulannya baseline dan month pertama ini tidak ada perbedaan. Baik di P-value maupun di Bonferroni. Baseline dan bulan yang kedua. Di P-value-nya signifikan ya, ini signifikan. Di Bonferroni-nya tidak menunjukkan signifikan, tapi ini lumayan kecil angkanya daripada yang lainnya. Jadi begini, kita kan mau mengidentifikasi. Artinya Friedman sudah mengatakan ini paling sedikit ada loh satu yang berbeda. Nah, sekarang kita kan harus cari yang mana gitu. Yang mana yang berbeda? Ya, yang mana yang berbeda? Nah, kita harus identifikasi. Ya, coba kita keep dulu ya. Yang kedua ini baseline dan yang kedua ini ya. Nah,
Kita lihat bulan yang pertama dan bulan yang kedua. Ini juga kurang dari 5%. Ya. Kalau berdasarkan p-value ini juga kurang dari 5%. Di sini nilai Bonferroni-nya ya tidak lebih kecil memang dari ini. Artinya apa? Nah, memang ketika ini kita tidak bisa mengandalkan Bonferroni untuk mengidentifikasikan level mana yang berbeda. Tapi dengan p-value ya, dengan p-value berarti dengan mengabaikan type 1 error tadi, peningkatan type 1 error tadi, kita menemukan bahwa baseline dengan bulan yang pertama ini berbeda. Bulan pertama dengan bulan kedua ini berbeda. Padahal baseline dan bulan pertama itu tidak berbeda. Paham ya maksudnya ya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata bulan kedua inilah yang paling berbeda. Gitu. Ya, bulan kedua inilah yang paling berbeda dari baseline dan bulan yang pertama. Ya, itu penjelasannya ya. Kita dalam kasus ini kita sedang mengidentifikasi ya, kita sedang mengidentifikasi atau kita sedang mencari di antara tiga ini yang mana yang paling berbeda. Jadi sebenarnya sudah ada yang berbeda kan, kita harus cari itu yang mana yang paling berbeda. Jadi dalam kasus ini ya sudah kita gunakan saja p-value-nya. Oke. Untuk kesimpulan reporting ya seperti ini biasanya memang disertai ya saya harusnya yang ini kita sertai begitu ya di bagian deskriptif ini. Jadi yang benar itu seperti ini. Jadi kalau ya boleh kalau saya perbaiki aja di sini mungkin ya saya lengkapi aja lah supaya kalian tahu bahwa jangan lupa mencantumkan data deskriptif begitu dalam reporting. Ya. Ini untuk yang ada ties. Slide ini sebenarnya nih habis sampai di sini. Ini mungkin kita bisa lanjutkan dengan melihat di JAS ini. Di JAS ini tadi ketika dia terjadi atau kita sudah berhasil mengidentifikasikan level mana yang berbeda, mungkin kita sebenarnya bisa coba bermain sedikit. Kita lihat deskriptif plotnya. Ya, kita masukkan ini ke sini ya seperti kemarin. Jadi kalau dia signifikan kita bisa lihat di mana dia gambar. Oke ini. Nah di sini kelihatannya ya baseline dengan yang bulan kedua ini jelas berbeda ya. Perbedaannya jauh dan secara statistik juga tadi ketika kita uji antara bulan pertama dengan bulan yang kedua ternyata ini juga berbeda begitu ya. Oke. Sebenarnya tadi kan secara teori dikatakan bahwa untuk mencari uji post hoc kita bisa menggunakan Wilcoxon ya, kita bisa coba. Wilcoxon ya, saya ambil di sini. Saya masukkan saja variabel pairs-nya. Baseline dengan bulan pertama, bulan kedua dengan bulan pertama, lalu baseline dengan bulan yang kedua. Ya, sudah semuanya ya. Saya pasang-pasangkan aja. Oke. Nah, di sini kita tidak memakai yang t-test, tapi kita memakai yang Wilcoxon. Ya, ini lebih simpel ini, yang seperti ini. Nah, jadi kalau Wilcoxon, kalau dia ada dua, dia kan bisa one way, bisa two way. Kalau dia two way, ya kita mau lihat yang mana yang berbeda, berarti saya pilih ini. Tapi kalau kalian nanti mau mencari yang one way, berarti klik yang ini, gitu ya, salah satu yang mana yang paling sesuai. Sekarang, nah ini outputnya.
Ya, outputnya kalau kita uji sepasang-sepasang tadi kan sepertinya kesannya agak tidak meyakinkan ya, karena kita tidak berhasil memakai Bonferroni. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Wilcoxon kalau kita memasangkan sepasang-sepasang. Ketika kita mencoba mengidentifikasikan yang mana yang berbeda. Baseline dengan bulan yang pertama. Nilai P-nya lebih besar dari 5%. Berarti dia tidak signifikan, tidak berbeda. Ya. Bulan kedua dengan bulan yang pertama, kurang dari 5%, berarti ada perbedaan. Bulan baseline dengan bulan yang kedua, 0,02, berarti ada perbedaan. Ya. Jadi, sampai di sini, ya, memperkuat kesimpulan kita yang tadi bahwa memang bulan kedua ini berbeda dengan bulan yang pertama dan baseline. Ya, jadi berdasarkan apa kita simpulkan di sini berdasarkan Wilcoxon. Nih Wilcoxon kita gunakan tutel. Ya, jelas ya. Ini untuk contoh yang sampel kecil. Ya, sampel kecil, terus ada ties di dalamnya. Sebentar, saya nggak tahu kalian butuh apa tidak. Mungkin saya masukkan saja ke PPT yang tadi. Ya, supaya terus terang memang kalau saya disuruh nyiapin PPT ini satu-satu, ya lumayan apa ya, lumayan buang waktu maksudnya. Ya, ini post hoc, saya kasih judul aja nih post hoc dengan apa gunakan apa tadi Wilcoxon ya, Wilcoxon. Oke, ini saya besarkan. Nanti PPT-nya kan kalian bisa pelajari gitu ya. Jadi kalian tahu alur berpikirnya seperti itu. Lalu sebenarnya di buku kan ada contoh lagi ya. Contohnya adalah yang sampel besar. Ya, ini saya coba tutup dulu, nggak usah, saya nggak mau save. Saya buka lagi JASP-nya. Kita lihat yang sampel besar. Jadi untuk yang sampel besar, ya untuk yang sampel besar sebenarnya sekali lagi saya pernah ada sering mengatakan ini. Selama ini sih di ujian gitu ya, kita nggak pernah uji, lalu kita minta kalian mengolah data dengan sampel yang besar begitu. Ya pasti buang waktu. Bukan itu tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita adalah supaya kalian tahu teknik statistik apa yang digunakan gitu kan ya. Jadi sampel besar ini saya hanya peragakan saja. Ini untuk data deskriptif, saya tidak akan pernah capek-capeknya, pokoknya kita gunakan harus ada data deskriptif. Ya. Lalu untuk ANOVA, ini kan sampel besar ya, repeated. Oke. Kita ke sini, ini saya udah ulang ini 3 kali. Ya, semoga dengan saya ulang ini kalian menjadi lebih jelas ya caranya ya, step-stepnya. Yang seperti ini bisa kalian jadikan apa namanya, bisa jadi penelitian kalian kan untuk skripsi nanti gitu. Sampelnya sedikit gitu. Kalau ada kasus-kasus klinis ya bisa. Ini oke, yang penting udah kita input ya, sesimpel ini sih, sesimpel ini. Kalau kita udah biasa ya, tinggal masukkan nih nonpar ke sini. Udah, daripada tuh data besar mau kita olah satu-satu, ini hasilnya 2,24 nilai chi-square-nya atau nilai Friedman-nya. Ya, silakan dicek di buku hasilnya, saya kira pasti sama ya. Kalau tidak sama ya itu pasti bukan karena salah hitung, mungkin saya salah input datanya ya. Saya duga sama lah ya. Udah saya cek. Ini p-value-nya lebih dari 5% berarti tidak signifikan. Ya, kalau tidak signifikan ya menyenangkan sekali, tidak perlu dilakukan uji post hoc begitu.
Ya, ini sama saja nih, mau data besar, data kecil, ya seperti itu. Jadi kalau saya kembali ke PPT saya, untuk belajar Friedman ini, hal yang perlu kalian perhatikan adalah dia ada ties atau tidak ada ties, ya. Kalau tidak ada ties, enak tadi kita tinggal masukkan formula langsung tadi ya. Nah, tadi yang ini. Kita langsung masukkan ke formula ini. Ya. Kalau dia ada ties, kita harus masukkan ke formula ini, hitung koreksinya dulu. Sebelum hitung yang kedua ini, kita harus kuadratkan dulu masing-masing ranking. Ya. Ya, kita harus kuadratkan dulu masing-masing ranking ini tadi. Ini rankingnya kita kuadratkan dulu. Sorry ngelinding dia. Ini ya, nih kita kuadratkan dulu nih di sini. Ini jangan lupa tambah satu kolom lagi. Jadi ketika ada ties ini agak sedikit lebih panjang. Ya, saya kira cukup penjelasan saya untuk Friedman ini. Mungkin sedikit lebih kompleks ya, tapi cukup mudah dipahami. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Selamat belajar. Semoga berguna. Terima kasih.